Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran tema 1 kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Salah satu makhluk hidup ya yang kita bahas di sini adalah cicak ya. Baik, kita simak lagu Cicak di Dinding, nanti kita lihat apa ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Teman-teman bisa ikuti lagu ini ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagus bukan teman-teman lagunya? Ya. Di dalam lagu Cicak di Dinding tadi ada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Jadi ciri makhluk hidup cicak diantaranya adalah bergerak, yaitu dengan merayap dan membutuhkan makan, yaitu makanannya nyamuk. Hewan lain yang juga termasuk makhluk hidup adalah ikan. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Apa itu? Ya, satu, ikan hidup di air. Ya, dia juga bergerak. Dengan apa bergeraknya? Dengan berenang. Ya, kemudian ikan juga bernapas, sama seperti cicak juga bernapas.
Bedanya ikan bernapas dengan insang. Berikutnya, dari perbandingan cicak dan ikan tadi, kita dapat simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, memerlukan makanan dan air, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan atau rangsang. Ya, ini contohnya tanaman putri malu. Jika disentuh, dia akan menguncup seperti itu. Ya. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup yang tadi dijelaskan satu persatu. Ya, di antaranya yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Nih dari sebelah kiri ya. Manusia bergerak dengan berjalan, berjalannya dengan kaki. Kemudian cicak merayap di dinding. Ikan berenang dengan sirip, ya, gerakannya dengan sirip. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah juga bergerak? Nah, lihat sini. Tanaman itu dia bergerak mengarah ke arah sinar matahari, ya. Jadi dia bergerak ke atas, mengarah ke arah sinar matahari. Kemudian akar-akarnya dia akan bergerak ke dalam, ya. Jadi tumbuhan juga bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Ya, ciri yang kedua, ya, jangan lupa teman-teman diikuti bacaannya, kalian sambil ikut membacanya ring supaya lebih lancar bacanya. Baik, ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Nih, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah mempunyai alat pernapasan? Ya, sini lihat gambar. Ini ada gambar daun. Jika diperbesar seperti ini, seperti pori-pori yang ada mulut seperti gambar mulut. Nah, ini alat pernapasannya daun, ya. Apa namanya? Alat pernapasan pada tumbuhan disebut stomata. Lalu yang berikutnya, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Ya, paru-paru dan kulit, ya. Contoh hewan yang bernapas dengan kulit itu cacing, ya. Kalau paru-paru banyak contoh hewan-hewannya, ya. Baik, kita lanjut, yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya ini pertumbuhan manusia dari bayi hingga dewasa. Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Sedangkan pada hewan ini ayam, telur, anak ayam, ayam dewasa. Ya. Sekarang ada pertanyaan, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Nah, silakan kalian bandingkan tinggi tubuh kalian sekarang dan waktu kelas 1. Isi di sini. Kemudian yang kedua, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Nah, jika kalian pernah mengamati, tulis di sini cerita singkat. Jika belum pernah mengamati, tidak usah diisi. Ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ini contohnya. Yang dengan bertelur itu ayam. Yang melahirkan contohnya manusia. Ya. Lalu buka buku kalian halaman. Ini ada tabelnya ya. Halaman 13. Nah, kalian nanti menuliskan nama-nama hewan. Nah, ini bisa dituliskan, silakan boleh kalian salin. Nah, yang terakhir kalian tulis nama hewan yang kalian ingin tulis. Bebas ini. Lalu tentukan ayam ini berkembang biaknya melahirkan atau bertelur. Kalau ayam bertelur maka centang, ya.
dan seterusnya. Kuda, cicak, kambing juga seperti itu ya. Tentukan cara berkembang biaknya seperti apa. Berikutnya, ciri makhluk hidup berikutnya adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah memerlukan makanan? Iya, tumbuhan juga perlu makanan. Kalau begitu, apa makanannya? Ini makanan tumbuhan, mineral yang disebut zat hara. Contohnya saat kita menyiram tanaman, kemudian kita memberikan pupuk, lalu dijemur atau ditaruh tempat terbuka yang ada sinar mataharinya, itu termasuk makanan tumbuhan ya. Berikutnya ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contohnya ini yang tengah dulu ya. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Jangan segera otomatis ya. Itu berarti kita peka terhadap rangsang. Ya, ada sinar matahari, langsung tutup. Yang berikutnya, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Jadi tadinya lebar, ketika disentuh dia menguncup. Ada gambarnya tadi di awal Ibu jelaskan. Lalu buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ya. Selanjutnya untuk hewan, landak. Ya, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ya, ini yang peka terhadap rangsang contoh-contohnya. Setelah kita mengamati teks tadi ya, kita baca, mari kita ulang. Kita sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Pertama bergerak, 2 bernapas, 3 tumbuh, 4 berkembang biak, 5 memerlukan makanan dan air, 6 peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, ini buka halaman 22 ya. Di situ ada gambar ya di halaman 22 dan di halaman 23-nya ada tabel. Kalian isi sesuai dengan gambar. Ya, ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar, lalu kegiatan pada gambar. Contoh, tumbuhan memerlukan air. Nah, kegiatannya ibu menyiram tanaman. Nah, berikutnya apa? Hewan memerlukan makanan. Nah, Ayah dan Siti memberi makan ayam. Berikutnya ayam berkembang biak nih, ada anak ayam, ada telur. Kegiatannya apa? Ada anak ayam dan telur ayam. Berikutnya manusia berkembang biak, yaitu ada keluarga Siti, ayah, ibu, dan Siti. Lanjutnya ayam memerlukan minum. Nih ada tempat minum ya sekitar sini. Ya, nah, ada tempat minum. Nah, kemudian ayam bergerak. Ya. Bergerak dari mana? Ayam nampak menuju ke makanan atau Siti saat memberi makan. Ya, ayamnya bergerak dari dalam kandang, dia turun menuju makanan yang diberikan Siti. Berikutnya ada 2 gambar di halaman 23. Kamu bandingkan. Gambar 1, gambar 2. Apa persamaannya? Iya, betul. Persamaannya adalah ayam dan manusia sama-sama membutuhkan makanan. Nih, makan. Ini juga ada makan. Terus manusia dan ayam juga berkembang biak. Ada anak ayam, ada telur. Kalau ini ada anak-anak. Ya, jadi manusia dan ayam berkembang biak. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat belajar dari rumah saja. Benar, pintar, segar. Salam.